Indonesia, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Program Bincang Santai kembali menemani aktivitas pagi Anda. Kita 1 jam ya, bicara tentang apa yang harus dilakukan sebagai sebuah bentuk kontribusi kita, warga negara Indonesia, terhadap negeri tercinta kita. Nah, seperti kita ketahui, mungkin bagi Anda yang saat ini sedang work from home, jangan lupa maksimalkan waktu Anda untuk bisa bekerja dan sekaligus berkumpul bersama dengan keluarga, tetapi tetap protokol kesehatan ya. Dan hari ini bagi Anda yang masih work from office, juga silakan tetap berkontribusi buat diri, perusahaan dan juga keluarga Anda. Jangan lupa juga untuk menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, tidak berkumpul dan tidak bepergian untuk satu hal yang tidak diperlukan. Nah, pagi hari ini mungkin perlu kita sadari bahwa banyak aktivitas-aktivitas yang diduga itu identik dengan klaster. Nah, di awal ini saya mau mengatakan tetap jaga jarak aman Anda dalam berinteraksi dan juga atau menggunakan sabun dengan cara yang benar. Ingat, 20 detik ya, waktu minimal untuk mencuci tangan. Nah, sehubungan dengan apa yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik di sisi ekonomi, infrastruktur, keuangan, kemudian juga aspek-aspek yang lainnya, ternyata mempunyai dampak tersendiri. WHO mengatakan lagi bahwa ini bukan lagi menjadi sebuah pandemi, tapi sudah masuk ke ranahnya endemi. Otomatis, infrastruktur, ekonomi suatu bangsa itu bergejolak. Dan hal yang perlu dilakukan khususnya adalah mengambil sebuah langkah bentuk antisipatif. Nah, seperti apakah bentuk langkahnya? Apalagi mungkin kalau kita bicara tentang dukungan atau supporting dari pemerintah yang sudah menyusun percepatan pemulihan program ekonomi nasional lewat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. Di satu sisi, program itu bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya lewat pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Nah, sementara itu di sisi lain, pemerintah juga sudah memberikan satu kesempatan lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor atau LPI yang desainnya diperluas. Tidak hanya untuk ekspor oriented, tapi juga untuk industri non-ekspor yang memberikan dampak positif. Nah, pagi hari ini, spesial Bincang Santai, kita kehadiran narasumber tamu. Tapi sebelumnya, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu, sudah ada Bapak Riza Mauli Kristanto. Beliau adalah Head of Account Management Pevindo, Biro Kredit ID Score. Selamat pagi, Pak Riza. Pagi, Mas Daryl dan Sobat ID Score. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Mas. Ini saya yakin WFH nih, Pak Riza nih. Iya. Bukan soalnya. Oke, terima kasih Pak Riza. Nanti kita ngobrol banyak ya tentang bentuk kolaborasi ini ya. Juga melengkapi perbincangan kita karena tadi di awal saya mengatakan akan menghadirkan satu narasumber tamu. Ini ada keterlibatannya dengan bentuk kerjasama antara Pevindo ID Score dan juga LPI. Otomatis sudah ada Ibu Salomi Adriana selaku Head of Guarantee LPI atau yang akrab disapa Bu Lorin. Pagi Bu Lorin. Selamat pagi Mas Daryl dan sahabat ekspor. Semoga semuanya selalu sehat. Oh, panggilannya sahabat ekspor ya? Ya, kalau di LPI kita memanggil counterpart kita dengan sahabat ekspor. Oke, berarti ada 2 call sign nih yang akan saya panggil hari ini, saya akan sapa. Sobat ID Score dan juga sahabat ekspor. Gimana? Ibu Lorin sehat ya? Sehat, puji syukur, Mas. Wah, ini yang Mas paling Daryl penting juga loh. sehat Karena ya? Alhamdulillah sehat senantiasa. Saya izin buka masker ya, karena ini tempatnya juga sepi ya. Oke, baik. Sobat ID Score dan juga sahabat ekspor, Anda bisa berkontribusi menanyakan banyak hal tentang kolaborasi antara LPI dan juga Pevindo, Biro Kredit ID Score, sehubungan dengan bincang santai ini. Tapi kita minta sedikit perspektif dong, karena kita kan bicara masalah dorong pemulihan ekonomi nasional dengan tingkatkan penyaluran kredit modal kerja yang berkualitas. Nah, saya mau ke Pak Riza dulu. Pak Riza, gambaran ekonomi Indonesia secara overall itu seperti apa sih sekarang? Ya, kalau kita lihat dari sisi permintaan inquiry itu kita bandingkan dengan 2019, memang di 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, Mas. Jadi terjadi penurunan 30% ya. Artinya di beberapa lembaga keuangan mereka memang berhenti untuk melakukan akuisisi dari calon debitur yang baru. Nah, namun di kuartal keempat 2020 mulai terjadi peningkatan, dan kalau kita lihat di 2021 sudah hampir berada di level yang sama dengan 2019. Artinya harapan kita kan
pemulihan kondisi perekonomian ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya setelah pandemi COVID-19 di 2020. Jadi harapan kita sih di 2021 ini sudah mulai berada di level yang sama sesuai dengan 2019 masa pandemi COVID-19. Oke, baik. Itu perspektifnya. Kita simpan dulu ya. Nanti akan jadi bahasan utama nih pastinya. Bu Lorin, mohon izin dong Bu, dari perspektifnya LPI sendiri, yang memang fokusnya itu ke industri non-ekspor dan juga ekspor oriented. Ini melihat keadaan ekonomi Indonesia saat ini seperti apa sih, Bu Lorin? Ya, Mas Daryl, dan sahabat ekspor dan sobat ID Score ya, teman baru saya sahabat juga. Sebenarnya kalau kita lihat indikator ekonomi terkini, itu sebenarnya sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan. Kalau kita bandingkan dengan ketika COVID-19 mulai mewabah di awal tahun lalu. Kinerja ekspor Indonesia itu sebenarnya sudah mulai meningkat, karena kita lihat bahwa tujuan negara ekspor kita seperti Tiongkok dan Amerika Serikat sudah mulai pulih karena dukungan pemerintah mereka melalui stimulus, kemudian juga vaksinasi COVID di negara mereka yang berjalan cukup cepat, sehingga indeks COVID itu mulai melandai. Dan juga kita lihat bahwa harga komoditas ekspor di Indonesia juga sudah mulai meningkat. Nah, sebenarnya momentum ini kita harapkan mulai dapat kita manfaatkan untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui penyaluran kredit modal kerja. Karena kita lihat bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pak Risa, pemberian kredit perbankan itu memang sampai sekarang masih mengalami kontraksi. Nah, sepekan terakhir kita mulai melihat juga second wave COVID mulai melanda Indonesia, negara tetangga kita, Thailand dan Malaysia ya. Namun kita harapkan bahwa momentum perbaikan ekonomi yang sudah terjadi saat ini masih tetap bisa kita pertahankan, sehingga pemulihan ekonomi yang menjadi tujuan pemerintah dapat kita capai bersama-sama. Oke, baik. Saya yakin nih Pak Riza dan juga Bu Lorin dan juga Sobat Ediskor serta sahabat ekspor, dari perbincangan itu akan menghasilkan suatu ide kreatif, mungkin result yang diharapkan, karena ada alasan di balik ini. Nah, ini yang paling penting gitu loh, karena mungkin boleh saya bocorin aja nih ya, ternyata Pevindo dan juga LPI itu berkontribusi dalam skema penjaminan atas pinjaman modal kerja yang diberikan perbankan kepada pelaku usaha korporasi, khususnya yang padat karya. Nah, mungkin saya mau ke Pak Riza, kita langsung masuk ke intinya sesuai dengan tema kita. Pak Riza, peran ID Score dalam mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional itu seperti apa, Pak Riza? Ya, jadi salah satu peran dari ID Score yang dimana kita bekerja sama dengan LPI, yaitu kita adalah sebagai lembaga independen, Mas, yang memberikan opini terhadap perusahaan yang akan mendapatkan fasilitas penjaminan dari pemerintah, di mana difasilitasi oleh LPI. Dan di kami juga kita ada satu produk, yaitu ID Business Research, di mana produk ini kita melakukan assessment terhadap perusahaan, bukan hanya dari sisi resiko kredit, namun juga dari sisi resiko keuangan, resiko bisnis, dan juga resiko industrinya. Oke, berarti kalau kita melihat dari 3 aspek risiko yang jadi pertimbangan itu sendiri, berdasarkan statistik bagaimana Pak Riza? Apakah memang selama pandemi COVID-19 ini memang betul-betul turun dari 3 aspek itu, atau memang ada juga sih sebenarnya yang so-so, yang standar masih alive gitu loh? Pandangannya bagaimana Pak Riza? Ya, memang kalau kita lihat salah satu industri yang sangat terdampak itu adalah pariwisata ya. Dimana kalau kita secara spesifik itu pariwisata di Bali, di mana mereka yang mengandalkan wisatawan dari mancanegara ya. Nah, ini yang benar-benar sangat terdampak. Nah, dari Pevindo Birokrasi sendiri atau ID Score, kami sangat berhati-hati terutama melihat bagaimana penilaian kita terhadap resiko bisnis, resiko industri, dan juga resiko keuangan dari perusahaan tersebut untuk memastikan going concern dari perusahaan tersebut selama setahun ke depan. Oke, baik. Sebelum kita bahas secara detail, karena kalau kita mengkawinkan ya antara dua kubu nih, saya bahasakannya kubu ya, Bu Lorin ya, antara LPI atau juga ID Score dan juga sebaliknya, otomatis kan sudah mengandung banyak misi. Misinya ini, visinya juga atau goal settingnya sendiri itu pasti untuk pemulihan ekonomi nasional, apalagi yang bermanfaat buat bangsa ini sendiri. Nah, boleh kita samakan dulu
visinya. Kalau tadi dari perspektifnya Pak Riza tuh udah menyampaikan A to Z-nya seperti apa. Nah, tinggal Bu Lorin nih, apakah mix and match dengan apa yang disampaikan oleh Pak Riza? Karena saya yakin perspektifnya Bu Lorin akan sama ya dengan apa yang menjadi visi misinya dalam mendukung program percepatan ekonomi nasional atau PEN ini sendiri. Gimana Bu Lorin? Ya, sebenarnya ketika awal LPEI ditugaskan untuk melakukan program ini, dengan target yang cukup besar yang diberikan kepada LPEI, kami melihat bahwa kalau hanya menggunakan sumber daya kami sendiri, mungkin kita tidak akan sanggup menyerap seluruh penugasan itu. Jadi kemudian sesuai juga dengan pengaturan yang ada di PMK, kita diperbolehkan untuk menggunakan jasa lembaga independen membantu kita. Nah, dari hasil pencarian gitu ya Pak, kita bertemulah dengan teman-teman Pevindo yang secara produk, mereka punya produk ID Business Research yang dapat kita gunakan untuk kita kolaborasikan dengan kebutuhan kami. Jadi setelah kita mempelajari tata cara asesmen yang dilakukan oleh teman-teman Pevindo Biro Kredit, kita merasa cukup nyaman untuk kemudian melakukan kerjasama dengan mereka. Dan so far sampai saat ini kita cukup terbantu karena dengan output dari ID Business Research, di sisi kita jadi bisa sedikit mempercepat proses yang ada di sisi LPEI. Kalau sebelumnya itu kita harus selalu menggunakan long form, dengan kemudian ada output dari bantuan output dari teman-teman ID Business Research Pevindo Biro Kredit, kita kemudian bisa lebih simple form kita, karena kita tidak lagi melakukan assessment yang sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman Pevindo Biro Kredit. Jadi kedua assessment itu kita combine. Jadi secara proses di kami bisa lebih cepat, dan dengan demikian kita harapkan kita bisa lebih cepat lagi membantu pelaku usaha untuk segera men-startup kembali bisnis mereka yang mungkin selama ini terganggu karena COVID. Ini berarti angin segar juga ya Bu Lorin ya untuk para pelaku usaha yang apa targetnya mungkin yang lebih mohon maaf saya harus fair, yang sudah bangkrut kah, mau beranjak bangkit kembali, atau yang sifatnya lebih bertahan Bu dengan statement yang Ibu sampaikan tadi? Sebenarnya tadi Mas Daryl di awal sudah menyampaikan bahwa tujuan dari program pemerintah ini adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kembali. Jadi yang kita cari, kita LPEI dan Pevindo cari itu adalah perusahaan-perusahaan yang setelah dibantu melalui program penjaminan pemerintah, atau kita panggil dengan Jaminah kalau di LPEI ya, biar gampang diingat dan dikenal. Melalui Jaminah ini kita harapkan pelaku usaha itu dapat kembali memulai kembali bisnis mereka. Jadi memang yang kita targetkan adalah mereka yang masih punya semangat untuk hidup kembali dan punya kemampuan untuk kembali menjalankan aktivitas usaha mereka. Oke, ini saya sebetulnya memandu program Bincang Santai ini sudah cukup lama Bu Lorin, tapi nggak bosen-bosen ya. Saya kembali merefresh lagi nih, karena kan sekarang hadir juga nih sahabat ekspor yang bergabung ya. Udah cukup banyak, yang nanya juga udah ada, tapi kita tahan sebentar. Yang udah nanya, nanti di sesi kedua kita akan coba bahasnya dari jam 9:30-an kurang deh, kita akan bahasnya. Sorry, 10:30 kurang pastinya. Nah, saya mau ke Pak Riza. Pak Riza, kita udah janji, kita nggak pernah berhenti untuk edukasi, literasi, dan juga menyampaikan banyak sekali transparansi yang berhubungan dengan Pevindo ID Score. Boleh nggak di-sharing lagi produk yang dimiliki ID Score guna mendukung percepatan ekonomi nasional itu apa aja kira-kira? Nanti kita coba akan sinergikan dengan yang disampaikan oleh Bu Lorin tadi. Silakan Pak Riza. Kalau mau ngopi atau mau ngeteh silakan, monggo loh. Saya sambil minum soalnya, biar lebih santai suasananya. Silakan Pak Riza. Oke. Jadi sedikit refresh juga Mas Daryl, kami di tahun lalu sebenarnya juga meluncurkan banyak produk-produk baru ya, di luar dari produk yang ada. Jadi yang pertama adalah kita memiliki produk yang memang menjadi core produk kita, yaitu ID Score and Report, which is itu menjadi produk yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh beberapa lembaga keuangan. Nah, namun kami juga memiliki produk di mana ini bisa membantu percepatan proses digitalisasi dari lembaga keuangan. Jadi yang kita lihat saat ini setelah masa pandemi COVID-19, banyak lembaga keuangan yang mereka akhirnya sadar, karena karyawan juga harus WFH, terus kemudian juga dari sisi nasabahnya juga tidak segampang itu ditemui dengan face to face ya, artinya harus secara online. Nah, mereka melakukan banyak perubahan dari sisi proses kreditnya. Ya, jadi sekarang mereka arahnya semua sudah melakukan digitalisasi dari proses kreditnya. Nah, kami memiliki beberapa produk yang bisa membantu untuk melakukan atau membantu dalam
digital dari proses kredit dari lembaga keuangan tersebut. Yaitu kami baru saja meluncurkan ID Alternative Score, di mana ini ada produk yang menggunakan data-data alternatif, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita juga meluncurkan ID Telco Score, di mana kita sudah bersama dengan Excel Axiata. Kemudian kami juga meluncurkan di tahun lalu produk ID Custom Score. Ini adalah produk scorecard yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dari lembaga keuangan. Nah, kemudian kami juga meluncurkan ID Business Research. Ini adalah satu produk yang spesifik memang kita buat untuk mensupport pemulihan ekonomi nasional, di mana difasilitasi oleh LPI. Dan itu adalah produk-produk yang kami luncurkan di tahun lalu. Nah, tahun ini kita meluncurkan rencananya ada beberapa produk juga, salah satunya adalah ID Income Estimation. Ini adalah produk yang bisa membantu untuk mengukur nantinya repayment capacity dari calon debitur dari lembaga keuangan. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 produk yang disampaikan, walaupun masih ada produk lainnya yang mungkin belum disebutkan ya Pak Riza ya? Ya. Oke. Saya produk lain, contohnya adalah ID Market Profile, Mas. Jadi ID Market Profile ini adalah satu custom report, di mana manfaatnya buat lembaga keuangan, mereka bisa mendapatkan gambaran terkait data perkredit nasional. Contoh implementasinya adalah dari salah satu member kami itu ingin mengetahui pada saat kondisi pandemi COVID-19, industri apa atau bisnis sektor apa yang beresiko. Jadi kita menganalisa NPL berdasarkan dari sektor ekonomi atau bisnis sektor. Nah, ini adalah salah satu produk yang artinya bisa bermanfaat juga dalam melakukan risk assessment ya terhadap bisnis sektor atau sektor ekonomi di Indonesia. Baik. Tahan sebentar Pak Riza, jangan semuanya di all out-kan dulu ya. Saya mau ke Bu Lorin nih. Bu Lorin, kalau sekilas kita mendengarkan penyampaian dari Pak Riza tentang produk-produknya, ini kan sebetulnya sudah cukup masif ya produknya, sudah betul-betul supporting dari segala macam jenis kebutuhan pasar di luar sana. Nah, yang jadi pertanyaan, boleh nggak dijabarkan strategi dari LPI sendiri itu seperti apa untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional berkolaborasi dengan atau bekerjasama dengan Pevindo ID Score dan Biro Kredit sendiri. Nah, gimana strategi yang bisa Ibu sampaikan? Oke, tadi sempat saya singgung bahwa di sisi LPEI kita menentukan kedalaman dari review kita itu kita combine dengan output dari Pevindo Biro Kredit melalui ID Business Research mereka. Jadi karena kalau kita hanya menggunakan tata cara kita melakukan assessment seperti yang saat ini kita lakukan di debitur existing kita, itu biasanya sangat dalam dan sangat thorough, dan itu biasanya memerlukan waktu yang tidak sedikit, Mas Dari. Nah, saat ini melalui ID Business Research itu teman-teman Pevindo membuat risk profile itu 1-5. Nah, di sisi dari satu yang paling risikonya paling rendah dan 5 yang paling tinggi. Nah, di sisi LPI kita mengcombine itu. Jadi ketika risikonya 1-3, kita menggunakan short form dan dengan assessment yang lebih ringan, karena risikonya menurut teman-teman Pevindo itu adalah low to moderate risk. Jadi dari sisi kita juga secara assessment kita lakukan secara lebih ringkas. Tetapi ketika masuk ke risiko 4, high risk, di sisi kita mulai lebih dalam dengan risiko assessment yang lebih thorough. Nah, dari situ juga pengambil keputusannya kan berbeda. Kalau output mereka 1-3, kita ke komite penjaminan. Orang-orang yang ditugaskan secara khusus oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Namun ketika risikonya di risiko 4, kita akan ke komite pembiayaan di sisi kami, di mana anggotanya itu terdiri dari para direktur. Nah, memang kalau ketika risikonya menjadi risiko 5, very high risk, dengan sangat menyesal akan kami sampaikan bahwa untuk sementara kita belum bisa dapat memberikan bantuan jaminan kepada pelaku usaha tersebut. Oke. Berarti harus ada yang cek and recheck terlebih lanjut ya, Bu Lorin ya? Betul, di sisi kami output dari Pevindo itu merupakan salah satu input, tetapi kami tetap melakukan assessment dari sisi LPEI. Di sisi kami pun pada saat melakukan assessment tidak hanya teman-teman di unit bisnis yang kemudian melakukan assessment, memberikan pendapat atas proposal mereka, tetapi juga akan di-assess oleh teman-teman di unit risk internal kami.
Jadi secara resiko sebenarnya kita tetap berusaha untuk memitigasi resiko meskipun kondisi dari pelaku usaha yang akan kita bantu memang cukup terdampak dari COVID-19 ini. Nah, ini yang paling penting nih, nggak bisa dihilangkan tapi bisa dimitigasi ya resikonya ya. Karena ya semuanya juga penuh dengan resiko, apalagi di pandemi COVID-19 ini, syukur-syukur mereka masih mau berusaha untuk bangkit kembali ya, Bu ya, dengan memaksimalkan banyak sekali daya upayanya. Iya, betul Mas Daryl. Seperti tadi disampaikan Pak Risa ya, sektor hotel terutama ya Pak Risa ya, sudah ada beberapa Betul, yang masuk dan terus terang income mereka itu turun sampai hanya tinggal 10 atau 20% dari income mereka sebelum pandemi COVID. Tetapi karena kita melihat bahwa komitmen pemegang sahamnya masih cukup kuat, kemudian dukungan pemerintah terhadap industri ini ke depan juga tampak cukup banyak perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada industri ini. Jadi dari sisi kami sebagai penjamin juga memiliki confidence untuk kemudian mengeluarkan penjaminan terhadap sektor ini. Oke, baik-baik. Pak Riza, saya mau tahu dong Pak, kalau kita bicara masalah pentingnya penyaluran kredit untuk perbankan misalnya, terutama untuk kredit modal kerja dalam mendukung percepatan PAN ini sendiri, apa sih mungkin yang dinilai sebagai sebuah hal yang urgent tuh seberapa penting kira-kira hal tersebut bisa dilakukan untuk memulihkan ekonomi nasional dari perspektifnya ID Score? Ya, jadi memang secara spesifik ya untuk program yang pemulihan ekonomi nasional yang saat ini kita support dengan LPI, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bisnis ini mereka masih bisa berjalan, Mas. Ya, jadi kita juga secara spesifik bahwa bisnis-bisnis yang artinya sebelum pandemi COVID, sebelum Februari 2020 mereka berlangsung normal ya, tapi setelah Februari 2020 mereka memang terdampak ya, baik dari sisi pengurangan pegawai mungkin atau dari sisi bisnisnya turun. Nah, itu adalah salah satu kriteria yang kita bisa bantu untuk mendapatkan program dari pemerintah saat ini. Nah, dari sisi kami pun kami yakin bahwa dengan adanya support terkait kemudahan ya dan juga jaminan untuk pemberian kredit modal kerja, ini bisa membantu mereka untuk bisa beroperasi kembali ya, sambil secara perlahan nantinya kondisi perekonomian ini bisa membaik sebelum kondisi pandemi COVID-19. Karena memang kalau kita lihat secara spesifik Mas, dari industri-industri atau sektor yang kita bantu, itu mereka bisa memiliki 30 lebih ya supplier ya, terus kemudian juga sektor-sektor yang tergantung dengan mereka. Nah, jadi ini harapannya nanti bisa memberikan kayak domino atau simultan efek ya. Jadi dengan kita membantu satu sektor, sebenarnya di belakang itu ada 30 lebih sektor yang juga tergantung dari mereka. Sehingga nantinya ini bisa memastikan ya baik dari sisi retail ya maupun manufacture, ini mereka bisa bertahan dan nantinya bisa tumbuh. Itu Mas Dery. Baik. Itu perspektifnya sehubungan dengan apa yang sebetulnya yang bisa dilakukan dan pentingnya penyaluran kredit ya, terutama untuk dari ID Score sendiri, untuk PAN ini sendiri. Nah, kalau dari pandangannya PI, perusahaan mereka, kalau bisa saya tambahkan Mas, jadi apabila ternyata dari perusahaan ini ternyata mereka sampai tutup ya, artinya kan mereka ada pengurangan karyawan dan itu nanti ujung-ujungnya dari sisi belanja belanja dari rakyat ini akan turun ya, dan itu ya tentu saja akan membuat perekonomian kita tidak akan bisa tumbuh ya. Tapi dengan kita membantu, mereka masih bisa menggaji karyawan dan juga terutama industri-industri yang mensupport bisnis mereka ya, sehingga nanti ya masyarakat Indonesia bisa berbelanja lagi, dan itu adalah salah satu hal yang bisa membantu percepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oke, saya mau ke Bu Lorin. Bu Lorin, ini menarik nih untuk kita bahas ya, karena tadi di awal saya mengatakan LPI itu desainnya diperluas, jadi nggak hanya untuk ekspor oriented, tapi juga untuk yang non ekspor yang bisa memberikan dampak positif. Nah, pertanyaan saya sebetulnya di bincang santai ini, seberapa penting sih kalau kita bicara masalah penyaluran kredit ini bisa dilakukan untuk memulihkan ekonomi nasional dari perspektifnya Bu Lorin? Mengingat tadi kan mostly mungkin sobat
ID Score dan juga sahabat ekspor tuh taunya ya pembiayaan ekspor impor yang identik dengan ekspor oriented dan juga non ekspor gitu. Nah, gimana nih sebetulnya sepak terjang yang bisa dilakukan nih tentang seberapa pentingnya LPI melihat tentang pembiayaan atau kredit terutama untuk PEN ini sendiri, Bu Lorin? Baik, ketika kita bersama-sama dengan pemerintah akan mendesain program ini, kita melihat bahwa banyak sekali pelaku usaha yang memang kemudian berhenti. Jadi kalau seperti mobil tuh mogok gitu ya, udah nggak bisa jalan lagi karena mereka secara bisnis sudah tidak bisa jalan, tidak bisa menggaji karyawan, mungkin bahkan membayar tunggakan-tunggakan kepada vendor-vendor mereka. Nah kemudian pemerintah melihat bahwa mobil mogok itu perlu jump start gitu ya. Nah jump startnya itu dalam bentuk apa? Kemudian ketika kita lihat bahwa ternyata untuk memulai kembali bisnis mereka itu mereka perlu tambahan modal dalam bentuk modal kerja. Nah kalau biasanya dalam situasi normal ketika kita memberikan tambahan modal kerja kepada pelaku usaha, biasanya kita lihat apakah tambahan modal itu akan membuat mereka semakin luas aktivitasnya, semakin meningkat salesnya. Tetapi melalui program ini tambahan modal kerja itu mereka bisa gunakan untuk membayar gaji yang tertunggak, membayar mungkin tunggakan listrik, tunggakan sewa, sehingga kita harapkan pemberian modal kerja itu membuat mereka kembali bisa menjalankan usahanya. Nah, ketika mereka menjalankan kembali usahanya, seperti yang disampaikan Pak Risa tadi ya, itu turunan multiplier efeknya tuh banyak banget Pak. Jadi kalau kita mau industri kita bantu ketika jasa konstruksi untuk developer, ada kontraktor-kontraktor, ada orang yang mungkin buat ngegali buat bangunan gitu ya. Nah itu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Itu sebabnya ketika penugasan ini diberikan kepada Indonesia Exim Bank, pemerintah kemudian memperluas penugasan kepada kami. Tidak hanya untuk industri yang ada justifikasi ekspornya, bahkan untuk yang sama sekali tidak ada ekspornya pun bisa kita bantu melalui jaminan ini. Meskipun memang nanti dalam penugasannya ada pihak ketiga yang ada pihak lain yang ditunjuk sebagai penjaminan bersama di dalam program ini. Tetapi kita kemudian penugasannya memang kemudian diperluas melalui keputusan Menteri Keuangan kepada kami. Ini udah mulai terlihat jelas ya sebetulnya ya bagaimana identiknya kolaborasi antara ID Score dan juga LPI. Nah, Pak Riza, ini sebetulnya bentuk sinerginya itu seperti apa sih? Kita coba lebih down to earth lagi nih agar sobat ID Score dan juga sahabat ekspor bisa lebih paham gitu loh. Ini ngomong-ngomong apa sih bentuk sinerginya itu seperti apa gitu? Gimana Pak Riza? Ya, jadi bentuk sinergi dari kami adalah nanti biasanya itu dari perbankan itu mereka akan memberikan beberapa debitur mereka yang nanti akan digabung atau terdaftar dalam program jaminah tersebut. Nah dari situ LP akan melakukan assessment dan akan memberikan datanya kepada kami. Nah dari situ kami melalui produk ID Business Research akan melakukan assessment dari sisi resiko kredit, resiko keuangan, resiko bisnis, dan juga resiko industri. Nah, kemudian dari situ kami akan memberikan laporannya kepada LPI berdasarkan atau kami akan memberikan opini ya berupa report tadi bisnis kepada LPI yang mana nantinya oleh LPI ini akan diproses untuk bisa mendapatkan fasilitas penjaminan dari pemerintah tersebut. Oke, Bu Lorin mau menambahkan nggak kira-kira bentuk sinergi apa? Apa ada additional info lain yang mau disampaikan? Silakan. Kurang lebih sih sudah digambarkan dengan jelas oleh Pak Risa ya. Jadi LPI sih sebagai pintu depan. Jadi kita yang berinteraksi dengan teman-teman perbankan, punya PKS, semua data dikolek melalui LPI. Dan teman-teman Pevindo kemudian punya standar data yang harus kita berikan kepada mereka sebelum mereka mengeluarkan outputnya. Nah dari output itu yang kemudian membantu kami dalam proses pengambilan keputusannya. Oke, baik. Saya mau izin ke pertanyaan dulu ya. Ini sudah ada, tadi saya sempat lihat mana nih, sambil kita break santai dulu biar nggak terlalu serius-serius banget, namanya juga lebih santai kan. Oh ya, iya harus santai. Ibu Lorin kalau mau minum kopi atau teh silakan loh. Pak Riza juga silakan Pak. Iya. Kita lupa. Pilihkan dulu. Kita lupa bikin kopi dulu ya Pak Riza ya.
Ini Pak Riza kayaknya agak-agak ini nih, menjaga stamina nih Pak Riza nih. Oke, Iya nih. tadi mana ya? Saya baca kok ada pertanyaan tadi kok. Oke, sebentar. Nah, dari Suci ya kalau nggak salah ya tadi ya, sempat ke skip sama saya. Oke, oh iya, jangan lupa untuk Anda ini bisa saling berkolaborasi juga nih untuk sahabat ekspor yang mungkin baru bergabung. Anda bisa follow loh semua sosial media dari apa namanya Ediscore Pevindo, begitu juga sebaliknya untuk sobat Ediscore bisa coba follow dari akun sosial media dari LPI. Ini saya coba bacakan ya. Buat Anda yang ingin tahu lebih jauh, bergabung bersama dengan semua sosial medianya. Untuk Ediscore itu ada di ediscore.id, Instagramnya. Kami live setiap 2 minggu sekali di program yang santai. Kemudian juga Facebooknya di Pevindo Credit Bureau, Twitternya di @idiscore_ind, dan juga LinkedIn-nya di idiscore Pevindo Bino Credit. Nah, sementara itu, kalau Anda yang ingin tahu dan bergabung lebih jauh tentang informasi yang berhubungan dengan LPI, karena sosialisasi juga banyak dilakukan di sana, boleh bisa gabung atau follow di Instagramnya di Indonesia Exim Bank, kemudian juga di Facebooknya Indonesia Exim Bank juga. Sementara Twitternya bisa di follow di @eximbank_id, atau LinkedIn-nya di LPI, dan YouTube-nya. Nah, kalau YouTube-nya di Ediscore Indonesia itu khususnya Ediscore, kalau di LPI itu di Indonesia Exim Bank. Nah, websitenya di indonesiaeximbank.go.id. Sementara kalau websitenya di Ediscore Pevindo di www.idiscore.id. Nah, itu dia link-link yang bisa memperluas sebetulnya bentuk tali silaturahmi ya Pak Riza ya, dan juga Bu Lorin ya. Masa institusinya udah kerjasama, apa namanya, yang lainnya nggak ikut kerjasama. Harusnya tetap ada kolaborasi gitu ya. Oke, sambil menunggu saya mencari kolom chat yang masuk, karena udah cukup banyak banget yang menyaksikan kita berdua. Kita mau lihat lebih jauh dong, Pak Riza dan juga Bu Lorin. Kalau menurut dari Pak Riza sendiri, yang harus dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam meningkatkan penyaluran kredit itu seperti apa? Tapi syaratnya harus berkualitas. Nah, apa step by step yang harus dilakukan, Pak Riza? Ya, yang pasti dari lembaga keuangan sendiri ya, kan mereka ini saat ini butuh proses kehati-hatian yang lebih baik ya, karena seperti kita ketahui dalam masa pandemi COVID-19 ini ya, semua kan kalau di basic kredit itu ada 5C ya, ada capacity. Ini adalah hal-hal utama yang menjadi penilaian terhadap calon debiturnya. Salah satu adalah karakter, di mana ini bisa menggunakan produk kami Ediscore Report. Dan yang tidak kalah penting adalah capacity ya, karena seperti kita ketahui kemampuan untuk membayar kembali ya kredit atau utang ini adalah salah satu poin penting juga ya, yang mereka harus ketahui selama masa pandemi COVID. Nah, dari Pevindo Biro sendiri kami bisa membantu dengan merekomendasikan beberapa produk yang bisa selain membantu untuk mitigasi resiko, juga bisa mempercepat proses dan juga ujung-ujungnya adalah cost efisiensi ya. Jadi kami yakin saat ini lembaga keuangan juga mereka saatnya tahun 2021 ini adalah saatnya mereka untuk tumbuh kembali ya. Jadi dari kami Pevindo Biro Kredit atau Ediscore tidak pernah lelah ya untuk selalu membangkitkan spirit optimisme ya, artinya kita akan bisa bangkit kembali, namun tentu saja dengan melakukan proses mitigasi risiko atau kehati-hatian yang lebih baik ya. Nah, kami memiliki banyak rekomendasi produk, Mas, di mana nantinya selain bisa membantu untuk mitigasi risiko, kita juga bisa membantu dari sisi mempercepat proses ya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah efisiensi dari sisi biaya-biayanya ya, karena dengan menggunakan beberapa produk kami ini bisa mengganti dari beberapa proses yang saat ini mereka sudah lakukan. Ini sebetulnya kendala atau tantangannya tuh di dalam hal apa, Pak Riza? Iya, karena seperti kita ketahui kan saat ini bisnis turun ya, dari sisi banyak lah ya, semua industri turun termasuk lembaga keuangan. Nah, sedangkan kalau kita lihat kan bunga perbankan ini kan, atau pada saat mereka memberikan bunga kepada konsumen itu selain dari cost of fund ya, mereka juga dari biaya dari sisi operational expense gitu. Sehingga kalau seandainya mereka tidak merubah ya, makanya kenapa saat ini banyak
yang melakukan reformasi dari sisi proses menjadi digitalisasi, karena supaya Iya, mereka iya. lebih efisien lagi, Mas, sehingga mereka bisa bertahan ya selama beberapa tahun ke depan. Sebenarnya tantangannya di situ, Mas. Jadi dengan mereka efisiensi, harapannya nanti suku bunga yang mereka tawarkan juga lebih kompetitif, ya kan? Dan dari sisi mereka juga memiliki ketahanan untuk bisa menjalankan bisnisnya selama beberapa tahun ke depan. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan sebelum nanti kita minta komentarnya Bu Lorin ya. Ini boleh ditambah dijawab oleh Pak Riza atau mungkin juga Bu Lorin. Yang dari Joni underscore EFF ya. Apakah memungkinkan pemberian modal kerja kepada perusahaan ownership 100% foreign company dan domisilinya di Sulawesi Utara? Modal kerja dimaksud adalah untuk running sebentar. Ini untuk kemana tadi? Untuk running operation. Oh, untuk running operation. Memungkinkan nggak kira-kira? Nah, mungkin boleh dari Pak Riza dulu, nanti Bu Lori menambahkan. Sebenarnya dari program ini tidak membatasi apakah pemilikannya ini asing atau lokal, tapi memang ada beberapa kriteria, Mas, yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut sebelum mereka bisa mendapatkan penjaminan dari pemerintah ini. Gitu. Jadi saya yakin ini bisa-bisa saja ya nantinya bisa berkoordinasi dengan bank yang mereka biasanya berhubungan, di mana nanti bank tersebut pastinya akan berkoordinasi dengan LPI. Dan saat ini ya LPI terutama Bu Lori ini merupakan salah satu partner kami ya pada saat mereka melakukan sosialisasi ke semua perbankan ya. Jadi saya sama Bu Lori ini kita udah sering banget ya sosialisasi ke perbankan ya, dengan harapannya mereka juga bisa membantu untuk mensupport dari program pemerintah ini. Oke, nah gimana Bu Lorin biar visi nih jawabannya yang harus disampaikan untuk bisa running operation tuh bagaimana kira-kira? Sebenarnya kalau untuk program Jaminah ini sepanjang fasilitas yang diajukan adalah untuk tambahan modal kerja, baik baru maupun tambahan, itu dimungkinkan untuk mengajukan permohonan penggunaan Jaminah. Terkait kepemilikan tidak menjadi masalah karena sepanjang perusahaan itu berada di Indonesia dan beroperasi di Indonesia, dan dengan kita berikan modal kerja membuat mereka kembali bisa beroperasi, itu kan berarti menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Jadi dimungkinkan. Yang perlu dipastikan oleh pelaku usaha adalah mereka menemui teman-teman perbankan yang sudah punya perjanjian kerjasama dengan LPEI. Jadi dari situ kemudian mereka juga mengajukan permohonan kredit dulu kepada perbankannya. Karena posisi kami sebagai penjamin itu kan berada di belakang. Setelah bank setuju untuk memberikan kredit, baru kami setuju untuk memberikan penjaminan. Jadi yang perlu dipastikan oleh pelaku usaha adalah berdiskusi dulu dengan pihak perbankan mereka untuk teman-teman bank melakukan assessment untuk pemberian kredit modal kerjanya. Berarti ini ada kendala nggak Bu kira-kira kalau misalnya Sobat ID Score atau mungkin juga Sobat Ekspor itu yang berada di daerah 3T sana gitu, yang merasa kayaknya nggak kesentuh dengan perbankan nih, nggak kesentuh dengan informasi-informasi seperti ini. Bagaimana, ada bentuk literasi dan edukasi lanjutan nggak yang dilakukan khususnya dari LPI menjawab sebuah tantangan yang mungkin menjadi sebuah bagian dari pencapaian program ekonomi nasional ini sendiri, Bu Lorin? Ya, kalau dari sisi upaya kami untuk semakin menjangkau semakin luas masyarakat untuk mengetahui program Jaminah ini, kita selain dari berkolaborasi bersama Pevindo Biro Kredit melakukan sosialisasi offline maupun online dengan perbankan, banknya pun kita tidak hanya sosialisasi kepada yang ada di head office, tetapi juga kepada wilayah-wilayah mereka yang mungkin ada di daerah timur, barat, itu biasanya ada sesi-sesi tersendiri untuk kita mensosialisasikan program ini. Dan kepada pelaku usaha sendiri, kita juga beberapa kali melakukan presentasi keberadaan Jaminah kepada asosiasi-asosiasi. Dan kita harapkan bahwa semakin banyak pihak yang mengetahui keberadaan program ini, maka juga bisa membuat semakin banyak pihak yang bisa kita bantu. Di luar juga kita menggunakan beberapa media massa ya, jadi kita juga melakukan beberapa press release yang kita harapkan kalau masuk di berita-berita baik online maupun offline, itu akan semakin banyak pihak yang terinformasi program dari pemerintah ini.
Oke, ini hal yang sama mau saya tanyakan. Sebetulnya ini lebih melihat ke kabar terkininya Pak Riza ya. Kan banyak sekali mungkin customer yang tidak hanya berada di daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan kota besar lainnya. Untuk daerah-daerah yang lainnya tuh ada satu informasi nggak sih Pak berhubungan dengan peningkatan kualitas kredit dari mungkin daerah-daerah yang 3T atau apa? Mungkin kalau ada boleh disampaikan. Ya, sebenarnya dari kami sendiri lebih banyak melakukan sosialisasi melalui sosial media ya, Mas Oke. Daryl. Jadi terutama kalau di LPS sendiri kan mereka juga memiliki cabang-cabang ya, Bu Lore, di mana mereka juga bisa membantu untuk melakukan sosialisasi terkait program ini melalui daerah-daerah. Dan Oke. dari program ini sendiri kita lihat selama mulai berjalan dari 2020 sampai 2021 itu hasilnya juga sudah mulai cukup baik ya, artinya sudah Ya. mengalami percepatan yang luar biasa dibandingkan pada saat awal kita berpartisipasi dalam program ini. Oke, baik. Oh, sorry, ini ada satu konfirmasi tadi dari Pak Joni. Just for your information, perbankan saat ini tidak memberikan karena alasan 100% ownership-nya asing. Nah, konfirmasi. Silakan Bu Lorin, gimana tadi ini pertanyaannya Pak Joni ini? Oke, Pak Joni, kalau terkait itu mungkin itu peraturan di sisi perbankannya ya, Mas Darylnya ya. Jadi mungkin kalau bank existing memang punya aturan seperti itu, mungkin Pak Joni bisa coba approach other bank yang secara peraturan internal mereka dimungkinkan oleh mereka untuk memberikan kredit modal kerja kepada ya 100% ownership-nya asing. Karena kalau dari sisi program jaminah ini, penjaminan pemerintah itu sebenarnya tidak dibatasi. Sepanjang bank mau memberikan tambahan kredit modal kerja atau kredit modal kerja baru, itu eligible untuk bisa berpartisipasi di jaminah ini. Oke, baik-baik. Ini kita coba lihat lagi. Wah, ini aktif sekali nih Pak Joni nih. Berapa nominal atau limit maksimal kredit limit yang bisa diberikan? Oke, kita fasilitasi sebentar pertanyaan yang sudah masuk ya. Silakan. Oke, kalau untuk jaminah ini karena targetnya adalah pelaku usaha korporasi, minimum angka yang bisa kita jamin adalah 5 miliar dan maksimal sampai 1 triliun rupiah. 5 miliar sampai maksimal 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah, iya. Untuk satu perusahaan atau satu grup. Baik. Oke, sudah cukup pertanyaannya. Nanti kalau ada saya coba seleksikan lagi. Oke, sekarang kita mau ke Pak Riza. Pak, kalau kita melihat produk yang disampaikan tadi kan banyak ya. Ini kan visinya sebetulnya sama nih antara LPI dengan ID Score. Bahkan kalau bisa kontribusi masyarakat Indonesia itu memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Kita nggak tahu nih sampai kapan berakhirnya COVID-19 ini, tapi semoga asap lah ya, as soon as possible ya Bu Lorin ya, juga Pak Riza ya, agar bisa kembali lagi nih, aktivitas silaturahmi, bisa ketemu langsung, meeting juga enak, cari duitnya juga gampang, bahasa simpelnya kan begitu ya Pak Riza dan juga Bu Lorin ya. Tapi begini, di balik pandemi COVID-19 kita harus survive, kita harus bertahan dengan tentunya mengandalkan dari kemajuan teknologi, bahkan mungkin juga ada beberapa upgrade dari produk yang notabene itu menimbulkan sebuah keunggulan. Nah, yang ingin saya tanyakan nih buat Pak Riza, sebetulnya keunggulan dari layanan produk ID Score yang dapat mendukung peningkatan kualitas kredit di masa pandemi ini seperti apa kira-kira? Agar ini juga nanti sinergi nih dengan penjelasannya Bu Lorin yang akan saya mintakan setelah komentarnya Pak Riza. Silakan Pak Riza, gimana kira-kira? Ya, terkait dari produk ID Score sendiri ya, di luar dari produk ID Business Research yang kita bekerja sama dengan LPI di sini. Jadi memang produk kami itu sangat mensupport dari sisi proses digitalisasi. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, saat ini semua itu lembaga keuangan mereka arahnya sudah digitalisasi ya. Yang dulu proses untuk approval itu bisa 2 hari, sekarang dalam 30 menit ya nasabahnya sudah bisa mendapatkan pinjaman ya atau approval dari sisi kredit. Jadi tentu saja proses ini sangat membantu ya percepatan dari sisi mereka pada saat menyalurkan kredit sendiri. Nah, lebih spesifik terkait untuk yang produk ID Business sendiri, jadi produk kami ini sekali lagi memberikan satu opini ya dari lembaga independen, di mana nanti hasilnya
bisa diproses lebih lanjut oleh LPI. Dan sekali lagi dari kami pun dari proses assessment ini kita butuh waktu SLA sekitar 7 hari ya, dimana dilihat dari kebutuhannya sih kita juga pengennya lebih cepat lagi ya, karena memang pada saat kita mengakses perusahaan ini prosesnya agak berbeda dengan individu, Mas Daryl. Karena kalau individu itu relatif kita hanya satu poin lah ya terkait resiko kreditnya. Namun pada saat kita melihat satu institusi atau perusahaan, ini proses asesmennya agak berbeda ya. Jadi kita melihat selain dari resiko kredit, kita juga menganalisa dari sisi resiko keuangan ya. Apakah perusahaan bisa bertahan selama 1 tahun ke depan. Kemudian kita juga menilai dari sisi resiko bisnisnya juga ya. Apakah bisnisnya ini mereka sudah baik nih dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah dari sisi resiko industrinya ya. Apakah resiko industrinya juga selama nanti beberapa tahun ke depan ini masih sustainable. Nah, itu adalah bentuk support kami ya terkait produk-produk yang berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini biar sinerginya kelihatan nih dari Sobat ID Score dan juga sahabat ekspor. Bu Lorin, bagaimana tentang manajemen risiko dari LPI agar ini dua-duanya betul-betul sebenarnya udah satu fondasi, seiring sejalan udah tinggal running aja gitu loh, sampai nanti banyak kontribusi yang dirasakan. Boleh dikuak sedikit manajemen risikonya seperti apa? Ya, kalau dari sisi manajemen risiko, tadi sudah sempat saya touch sedikit sebenarnya dari sisi kita, meskipun program ini adalah program pemerintah ya, dan ketika nanti ada klaim pun LPEI punya hak untuk kemudian nanti mengajukan pergantian pembayaran klaim kepada pemerintah. Tetapi di dalam proses kita melakukan assessment terhadap program ini, kita tetap berupaya untuk bisa memitigasi risikonya dengan baik. Jadi meskipun kita memberikan appetite risk kita, sebenarnya kita lebih relax, Mas Daryl, di dalam program ini. Jadi kalau untuk existing debitor kita mungkin kalau skala 1 to 10 risikonya itu harus mitigasi sampai dengan skala 10 paling tinggi gitu ya. Di dalam program ini kita lebih relax sebenarnya. Kita berada di risiko yang setengah-tengah 5 atau 6. Tetapi memang kita perlu pastikan bahwa risiko itu dapat tetap kita mitigasi dengan baik dengan melakukan kerjasama dengan teman-teman Pevindo Kredit. Di sisi kami pun antara bisnis dan risk itu tetap berusaha untuk melakukan upaya mitigasi yang terbaik. Kenapa demikian? Karena memang program ini tuh menggunakan dana pemerintah ya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin bahwa dana pemerintah yang dipercayakan kepada LPI ini bisa kita kelola dengan baik dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional. Oke, ini sebenarnya waktu saya udah cukup habis sih, tapi saya minta admin untuk perpanjang 5 menit ya. Atau usul nanti di Bincang Santai minggu yang akan datang kita bahas sequence yang kedua nih. Ini menarik nih soalnya kalau kita bicara masalah resiko, karena banyak orang yang saya tunggu undangan Pak Risa aja, Mas Daryl. Gimana Pak Risa? Kita undangan ke admin nih, moga-moga bisa. Oke. Saya minta izin buat admin 5 menit aja, karena kita harus melihat dari dua perspektif yang berbeda. Tadi di awal juga saya sudah pancing seperti itu. Nah, tinggal konklusinya saja nih. Bagaimana kira-kira sebetulnya harapan dari ID Score dulu deh, harapannya Pak Riza dengan adanya bentuk kerjasama ini, itu seperti apa sih Pak? Karena memang kita akan bermuara ke pemulihan ekonomi nasional. Ya amin-amin sih, COVID-19 udah udah pergi-pergi gitu, jauh-jauh, biar back to normal lagi. Silakan Pak Riza. Ya, jadi sebenarnya kalau dari kami yang pasti yang pertama adalah kita ingin membangun semangat optimisme ya, artinya dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana ini adalah masa yang tidak baik bagi kita semua. Dari sisi pemerintah mereka berusaha untuk memberikan support ya supaya mereka bisa bangkit kembali. Jadi yang pasti yang kita berusaha saat ini tebar adalah semangat optimisme. Yang kedua, dari kami sendiri juga berusaha mensupport ya dengan produk-produk di mana nantinya ini bisa membantu dari sisi lembaga keuangan untuk mereka bisa meningkatkan baik dari sisi SLA, artinya waktunya lebih cepat lagi ya, kemudian mereka juga bisa secara cost efisiensi juga lebih baik ya, sehingga nantinya mereka juga bisa bertahan ya, karena seperti kita ketahui memang dari sisi lembaga keuangan ini semuanya sangat terpengaruh ya pada saat kondisi pandemi COVID-19. Dan tentu saja dari semua inisiatif atau
hal yang kita sudah lakukan ini bisa sekali lagi membangkitkan kembali ya industri keuangan ya secara umum dan secara spesifik lembaga keuangan untuk bisa membantu percepatan dari sisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri, Mas Daryl. Oke, amin. Moga-moga bisa terwujudkan ya. Bu Lorin silakan sebelum kita akhiri berbicara. Bu Lorin juga bisa sampaikan, Mas. Jadi update dari program ini ya Bu ya. Jadi dari target pemerintah berapa yang sudah disalurkan dan apa industri yang kita sudah support. Bincang santai yang akan datang, kita sambung lagi. Yang penasaran dulu ya. Banyak dieksplorasi soalnya. Oke, silakan Bu Lorin, singkat saja. Oke, sebenarnya sebagai SMV ya, Special Mission Vehicle-nya Kementerian Keuangan, harapan kita adalah kita selalu bisa mendukung upaya pemerintah secara maksimal. Nah, di dalam program ini tuh sebenarnya cita-cita sederhananya itu adalah ada jump start gitu ya, ada energi baru, ada upaya segar baru yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mereka dapat kembali menjalankan usahanya. Nah, tadi disinggung oleh Pak Risa, terus terang nih Mas Daryl, PR kami itu masih banyak sekali ya. Kalau dari saya nggak berani nyebut angka targetnya, tapi kalau dari 1,5 triliun yang sudah kita capai saat ini, itu mungkin baru hanya dari mencapai 3% dari target yang sebenarnya diberikan kepada LPI. Jadi PR kami masih banyak sekali, itu sebabnya kami tidak pernah berhenti berupaya untuk encourage perbankan gitu ya, untuk ayo mari kita bantu semakin banyak pelaku usaha, karena perbankan dapat memberikan tambahan kredit dengan resiko yang di-sharing dengan pemerintah sebenarnya melalui program ini. Jadi mungkin kalau perbankan melihat kita agak cerewet ya LPI sekarang, tapi memang itu sebagai upaya kami untuk bisa mencapai harapan yang diberikan oleh pemerintah melalui program Jaminah ini. Oke, nggak apa-apa deh Bu, dibilang cerewet. Kita bertiga ini sebenarnya korban cerewatan orang tua kita zaman dulu ya. Jadi bisa lebih mengerti gitu. Oke, Pak Riza, terima kasih banyak waktunya hari ini. Saya bingung harus ngomong apa gitu, karena memang dari dua perspektif yang berbeda ini ternyata menimbulkan satu visi yang sama ya. Ingin Indonesia secara ekonomi bisa lebih maju lagi, bisa lebih pulih lagi, walaupun Menteri Keuangan menyatakan kita masih terancam dengan jurang resesi sampai dengan kuartal terakhir nanti di tahun ini. Dan bahkan dari Siti Nadia Tarmizi mengatakan ini sampai dengan tahun 2022 loh Mas Daryl masih akan ada pandemi COVID-19. Saya pernah berbincang dengan beliau tentang hal itu. Tapi ya sudahlah, kita kesampingkan itu. Yang penting adalah bagaimana caranya kita mampu tetap berkontribusi dari aspek dan bidang kita masing-masing agar kelihatan nih step by step langkah-langkahnya membela keluarga, diri kita dan bangsa kita untuk bisa maju lagi, paling tidak ekonomi bisa kembali pulih. Well anyway Pak Riza, terima kasih banyak, sehat-sehat, kami doakan agar bisa terus berkontribusi. Bu Lorin, thank you ya. Agar bisa sehat-sehat semuanya, bisa terus berkontribusi, dan jangan lupa untuk Anda Sobat Ediscore dan juga Sahabat Ekspor, yuk langsung kita perpanjang tali silaturahmi. Yang mau follow silakan akun Instagram dari Ediscore di idiscore.id, sementara di LPI-nya adalah Indonesia Exim Bank. Nah, kalau mau follow juga Twitter atau Facebooknya, Facebooknya di Pevindo Credit Bureau, sementara itu Twitternya di @idiscore_id, kalau LinkedIn-nya di Idiscore Pevindo Biro Kredit, YouTube-nya iDiscore di iDiscore Indonesia, website-nya di www.idiscore.id, dan untuk LPI, nah ini kalau Sobat iDiscore mau follow juga boleh nih, Instagram-nya di Indonesia Exim Bank, Facebook-nya di Indonesia Exim Bank, kemudian Twitter-nya follow juga di @eximbank_id, LinkedIn-nya di LPI, kemudian juga di YouTube-nya Indonesia Exim Bank, dan website-nya di indonesiaeximbank.co.id. Kalau mau follow saya di LinkedIn aja ya, ketik Daryl Adam, nanti kita bisa informatif di sana. Baik, terima kasih Pak Riza. Bu Lorin, sehat-sehat, salam keluarga. Selamat pagi. Dan terima kasih untuk seluruh Sobat Ekspor bergabung. Jangan lewatkan juga untuk Sahabat Ekspor. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan dalam program Bincang Santai. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas.